Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang kita miliki ini. Karena Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Fama bikum min nikmatin faminallah." Maka seluruh nikmat yang kalian miliki hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Misalnya nikmat berupa makanan. Mungkin ada yang mengatakan, "Saya kan beli." Maka kita lihat makanan itu dibeli dari pedagang. Pedagang itu dibeli dari petani. Dan petani tidak bisa menumbuhkan tanaman kalau Allah tidak menumbuhkannya. Contohnya sekarang coba, musim kemarau. Ya kan? Banyak petani yang tidak bisa menanam karena nggak ada air. Karena nggak ada air. Itu contohnya saja. Jadi kalau hakikat seluruh nikmat nanti ketemunya adalah semuanya dari Allah. Walaupun mungkin nanti Allah menurunkan nikmat itu lewat sebab sesuatu gitu loh. Misalnya seorang anak, dia nggak kerja, cuma belajar misalnya, ya kan? Dan dia dapat makan, dapat pakaian dari siapa? Dari Allah. Lewat sebab siapa? Orang tua. Nanti kalau orang tuanya sudah sepuh, ya tetap aja dari Allah. Lewat sebab apa? Mungkin bekerjanya di dia. Ya kan seperti itu. Seperti itu. Dan seperti itu. Makanya fama bikum min nikmatin faminallah. Maka seluruh nikmat yang ada pada kalian, hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengamalkan syariatnya ini berupa perintah yang semestinya kita kerjakan dan berupa larangan yang harus kita tinggalkan. Bismillah. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan membaca kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala sampai pada bab ma ja'a fi ghurbatil Islam wa fadlul huraba. Bab dalil-dalil tentang keutamaan tentang akan terasingnya syariat Islam, agama Islam, dan keutamaan orang-orang yang terasing karena sebab berpegang teguh dengan syariat Islam tadi. Kita lanjutkan membaca dalil yang berupa hadis yang beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab bawakan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala, wa an Abi Umayyah, dari Abi Umayyah, qal, dia berkata, Sa'altu Aba Sa'labah al-Khushani, aku pernah bertanya kepada Abu Sa'labah al-Khushani, Kaifa taqulu fi hadhil ayat? Apa pendapat engkau tentang tafsir ayat ini? Yaitu surat Al-Maidah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Jaga, urusi
diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kalian kalau kalian sudah mendapatkan petunjuk. Qal maka Abu Sa'labah yang ditanya tadi, seorang sahabat, beliau berkata, "Ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran." Demi Allah, engkau telah bertanya tentang pertanyaan tadi, itu maksud penjelasan firman tadi, terhadap orang yang betul-betul paham. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menanyakan tafsir ayat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar." Bahkan yang benar lakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an. Sampai kalau engkau melihat orang-orang bahil yang diikuti, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunyan mu'tasaratan, dan dunia yang diperbanyak dan dikedepankan, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan orang bangga dengan pendapatnya, fa alaika bi nafsik, baru pada saat itu kamu pikirkan dirimu sendiri. Wadang angkal awam, tinggalkan orang-orang awam. Fa inna min waraikum ayyamas sabri. Karena di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Fihinna mislul qabdi alal jamri. Pada hari-hari tersebut seperti memegang erat pada bara yang panas. Lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Orang yang beramal soleh pada hari-hari tersebut itu seperti 50 orang yang beramal soleh dari kalian. Qil, maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, minna au minhum, 50 orang dari kami atau dari mereka ya Rasulullah? Qal bal minkum, bahkan 50 orang dari kalian. Di sini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. 6. Itu kita tadi baca sekilas, sekarang kita jelaskan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Hadis yang keempat tentang bab keterasingan agama Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing karena sebab berpegang teguh dengan syariat Islam tadi adalah dari seorang tabi'in, yaitu Abi Umayyah, yang dia bertanya kepada seorang sahabat, yaitu Abu Sa'labah Al-Khushani. Abu Umayyah ini bertanya kepada sahabat, nah ini, kalau kita pengen selamat itu harus punya ilmu, dan kalau pengen punya ilmu harus belajar. Mustahil kalau kita tidak belajar. Dan salah satu cara belajar adalah banyak bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Jangan diem, nggak paham tanya. Seperti itu. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, mendapatkan julukan sebagai turjumanul Quran, orang yang paling paham dengan Al-Quran, mendapatkan gelar sebagai orang yang paling faqih di kalangan sahabat.
Apa salah satu sebabnya? Tatkala ditanya, wahai Ibnu Abbas, dari mana engkau mendapatkan pemahaman yang sangat luas seperti ini? Maka jawaban beliau, bilisanis saul wa qalbun uqul wa qalbin uqul. Dan adalah salah satu kunci untuk kita paham. Namun bertanya yang apa? Bermanfaat. Bukan bertanya yang tidak bermanfaat. Bukan bertanya untuk menguji. Bukan bertanya untuk merendahkan. Bukan bertanya untuk mempersulit dan yang lainnya. Bukan bertanya untuk mempertentangkan antara ustadz satu dengan ustadz yang lain dan yang lainnya. Namun bertanya betul-betul untuk istifsar, istifham. Makanya nama bahasa Arab itu bertanya itu salah satunya adalah istafhama, yastafhimu istifhaman, istifham. Wazan istaf'ala itu maknanya tolab, meminta. Berarti istafhama, meminta paham. Jadi bertanya itu adalah apa? Minta paham. Atau istafsara, yastafsiru istifsaran, istifsar dari kata fasr, fasaro. Fasaro itu menjelaskan. Berarti istifsar adalah minta penjelasan. Itu bertanya itu adalah minta paham dan minta penjelasan. Itu maksud daripada bertanya, bukan untuk menguji atau untuk yang tadi merendahkan atau bikin gaduh atau yang lainnya. Niat bertanya adalah tolabul fahmi, mencari paham, wa tolabul tafsir, meminta penjelasan seperti itu. Nah ini, kalau kita kepengen memiliki ilmu, maka banyak-banyak bertanya, banyak-banyak ngaji seperti itu. Nah, dia bertanya, yaitu Abu Umayyah, kaifa taqulu fi hadhil ayat? Apa pendapatmu tentang ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 105 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, pikir diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kepada engkau, yaitu dari orang-orang yang sesat, kalau kalian sudah mendapatkan petunjuk. Perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, urusi diri kalian. Jaga diri kalian. Maksudnya ini kan dia bertanya, enggak, karena ada sesuatu yang menurut dia janggal itu loh. Nanti anak tanya, kira-kira yang janggalnya di mana gitu ya. Anak ulangi. Wahai orang-orang yang beriman, urusi diri kalian sendiri, jaga diri kalian sendiri. Orang-orang yang sesat tidak akan pernah memudaratkan kepada kalian kalau kalian sudah mendapatkan petunjuk. Coba, di sini ada hal yang aneh yang dipertanyakan oleh Abu Umayyah kepada Abu Sa'labah. Apa hal yang aneh kira-kira? Antum mendapatkan keanehan nggak dalam hal ayat ini? Sebagaimana didapati oleh Abu Umayyah, dia ada kejanggalan tentang ayat ini. Kira-kira kejanggalan dari ayat ini apa? Urusi diri sendiri. Kan ini bertentangan dengan syariat Islam kan, seolah-olah kan, karena syariat Islam itu nggak mungkin untuk ngurusi diri sendiri, nggak mungkin untuk ngurusi diri sendiri saja maksudnya. Nanti nggak mungkin untuk ngurusi diri sendiri lah, berarti wong lihat di situ lah, apa sih penting wong lihat di situ aku priwe, ya istilah apa anu kon ora usah diurusi sih, itu salah paham ya. Maksudnya diri sendiri juga, tapi orang lain juga, tapi nggak boleh cuma diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu kan diri sendiri iya, tapi juga keluarga. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan juga untuk orang lain. Nah, betul. Jadi ada kejanggalan, kejanggalannya itu ini. Kenapa? Di sini ada apa? Seolah-olah ada perintah untuk apa? Ngurusi diri sendiri. Gak perlu apa? Orang lain tatkala kita sudah mendapatkan petunjuk di atas akidah salaf misalnya. Kan seperti ini kan, wahai orang yang beriman,
Perhatikan diri sendiri, urusi diri sendiri, jaga diri sendiri, gitu kan artinya. Tidak akan memudaratkan kalian orang-orang yang sesat kalau kalian sudah mendapatkan petunjuk. Nah ini, jangan-jangan kita terjangkiti penyakit ini loh. Nah, udah temen lah, orang hina. Kayak kaya lah, beli. Nah itu. Lagian juga kita diperintahkan jaga diri sendiri dulu. Sing nyesat nak, sing tersesat anggar dia wis ngaji, insya Allah di ayat sudah dikatakan tidak akan dapat memudaratkan kita. Makanya ini menunjukkan pertama Abu Umayyah itu apa? Yang pertama, syariat Islam itu pasti memperhatikan orang lain, tidak mungkin tidak. Iya kan? Karena di sini kan dohir ayatnya seperti diperintahkan untuk mengurusi diri sendiri, menjaga diri sendiri. Berarti makanya dia bertanyakan ini janggal ini kayak bukan syariat Islam nih. Berarti syariat Islam adalah apa? Mengurusi diri sendiri dan orang lain. Tidak egois. Memperhatikan kepentingan umat. Seperti itu. Nah, makanya ditanyakan itu kejanggalannya di situ. Itu Pak faedah pertama. Bahwasanya apa? Syariat Islam adalah memperhatikan seluruh umat, bukan hanya diri sendiri. Faedah yang kedua, itu kalau tidak paham bertanya. Jangan kita menduga-duga. Nah, maka Abu Sa'labah Al-Khushani dia menjawab, "Amma wallahi laqad sa'alta anha khabiran." Demi Allah, engkau telah bertanya tentang tafsir ayat tadi terhadap orang yang sangat khabir. Khabir itu adalah orang alim yang sampai pada tingkatan dakik. Dakik itu mendalam. Pakar kalau zaman kita mungkin istilahkannya. Seperti itu. Berarti demi Allah engkau telah bertanya kepada seorang yang pakar dengan hal tersebut. Siapa yang dimaksud pakar di sini? Siapa yang dimaksud dalam pakar di sini? Ini kan Abu Umayyah bertanya kepada Abu Sa'labah kan? Nah, engkau telah bertanya tentang penjelasan ayat tadi terhadap orang yang pakar dalam hal tersebut. Siapa orang yang pakar di situ? Hah? Abu Sa'labah. Kan dia bertanya, Abu Umayyah kan tanyanya kepada siapa? Abu Sa'labah. Apakah Abu Sa'labah sombong? Kan dia mengatakan, demi Allah, engkau telah bertanya tentang penjelasan ayat tadi terhadap orang yang betul-betul pakar. Yang dimaksud di situ siapa coba? Dirinya sendiri. Karena Abu Umayyah bertanya kepada Abu Sa'labah. Pertanyaannya, apakah sahabat sombong? Terutama di sini Abu Sa'labah. Terus kenapa? Dia sampai mengatakan, ya udah tahu kenapa dia menyebutkan dirinya walaupun tidak dengan anak itu ya terhadap orang yang tadi khabir, yang pakar itu. Ada penekanan di situ kan? Penekanan atau kesombongan? Iya kan? Kalau sebagian antum mungkin bisa, sombong temen anak. Kalau anak bilang tepat, antum takon dari gue, ada aku tepat. Aku yang paling pakar yang masalah gitu. Antum pasti kepikirannya sombong temen yakin. Bener ngerti fa'ala yaqulu. Ini Abu Sa'labah mengatakan apa? Demi Allah, ada taukidnya loh, sampai bersumpah. Engkau telah bertanya terhadap penjelasan tafsir surat Al-Maidah tadi kepada orang yang khabir, kepada orang yang sangat pakar. Faedahnya, apakah sombong? Kala wa rabbil Ka'bah. Sekali-kali tidak, demi Tuhan yang Ka'bah. Dia tidak untuk sombong. Berarti faedahnya itu apa? Pertama, ini untuk menunjukkan kapabilitas, kemampuan. Untuk menunjukkan apa? Kemampuan.
Jadi bolehnya seorang alim itu menunjukkan kemampuannya. Khawatir awam bertanya kepada orang yang tidak alim, yang muta'alim, yang pura-pura alim. Muta'alim, ta'ala, bukan muta'alim. Kalau muta'alim artinya orang yang belajar. Pura-pura alim. Berapa banyak ya ikhwan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Orang sekarang zahirnya subhanallah seperti orang alim, ulama. Tetapi apa? Bacaan Al-Qur'annya rusak parah. Bahasa Quran enggak paham, menjadi rujukan oleh kaum muslimin. Makanya dibolehkan para alim yang betul-betul dia paham untuk apa? Menampakkan dirinya agar apa? Umat tidak salah dalam apa? Mencari fatwa. Agar umat tidak salah mencari ilmu dan mengambil ilmu. Maka barakallahu fikum, boleh seorang yang betul-betul alim dia menampakkan. Sebagaimana ikhwan wal akhwat barakallahu fikum, coba ilmu dunia, contoh ilmu dunia ya. Kenapa di situ ada ditulis dokter fulan? Diplang, pakai plang. Iya kan? Punya gelar untuk menunjukkan apa? Dia pernah menempuh pendidikan untuk mengambil ilmu tentang kedokteran. Dan dia telah lulus sehingga dia memiliki apa? Ijazah dan gelar. Sehingga dia diizinkan untuk apa? Melakukan praktek. Dan ditulis karena biar orang tidak salah dalam berobat. Ya tidak? Dan tidak mungkin ada orang yang berani kecuali dia orang yang mungkin gila atau mungkin mau menipu. Yang berani menulis di depannya ya, dokter fulan, spesialis fulan itu kan. Ya ada tapi 1-2, itu pun nanti pemerintah pasti memidanakan dia, pasti sudah. Ya tidak? Kecuali 1 yang tidak ditambah, yang dia ya ada 1 atau 2, ya bisa tak bikin 1, 10 juga bisa yang tidak dipidanakan. Dokter yang tidak dipidanakan, ada 1 dokter yang tidak dipidanakan atau lebih. Padahal dia bukan dokter palsu maksudnya. Apa kira-kira? Ada 1 dokter palsu, tapi kalau diketahui oleh pemerintah, dia tidak dipidanakan. Dipidanakan bisa itu. Nggak paham? Dokter tambal ban. Dokter kulkas. Kan anaknya dokter. Atau kan pernah kan lewat itu kan, dokter tambal ban, aku juga ngaklak kok. Nggak bakal dipidanakan itu sudah. Iya kan? Dokter tambal ban, dokter kulkas, dokter AC gitu kan? Ada gitu kan? Dokter genset mungkin itu kan? Dokter karburator gitu ya. Ada nggak? Antum pernah lihat nggak? Anak pernah itu di mana gitu? Tinggal tuh mungkin dia biar apa ya naik brandingnya itu ya. Tukang tambal ban kan nggak keren itu kan sudah. Tukang tambal ban nggak keren. Itu apa? Dokter tambal ban, coba kan kayaknya keren itu kan. Seperti itu. Itu nggak bakal dipidana itu. Dokter tambal ban, dokter AC, dokter kulkas itu ya. Dokter komputer itu ya. Kalau komputer pakai dokter ya udah tinggi ya. Misalnya dokter kencot gitu ya. Judulnya bakul apa? Bubeg. Tambah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, di situ. Coba. Itu. Dalam ilmu dunia aja barakallahu fiik. Itu harus apa? Menampakkan kan? Kalau nggak menampakkan nanti masyarakat apa? Tidak tahu, bahkan bisa salah, bahkan akibatnya fatal, bahkan bisa malpraktek, bahkan bisa kematian. Wajib itu hukumnya. Yang melanggar itu apa? Dipidanakan. Nah sekarang barakallahu fikum.
ahli-ahli ilmu tidak menampakkan diri karena mereka tawadu memang kebanyakannya. Tapi pada suatu saat dia harus menampakkan diri. Kalau memang dia berilmu. Tapi kalau yang nggak berilmu jangan ya. Ini malpraktek juga nanti. Wong ora tuh ngaji, ora tuh mondok, bisa-bisanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nanti ujung-ujungnya wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Itu terus yang dibilang nanti. Seperti itu, barakallahu fikum. Ini bolehnya, bahkan pada keadaan tertentu wajib kita untuk ahli ilmu itu untuk menampakkan diri agar apa? Orang tidak salah paham. Ini zamannya tabi'in saja sudah sahabat itu dengan rasa sangat berat hatinya, takut khawatir sombong karena takut murid-muridnya para tabi'in salah dalam mengambil ilmu, dia menampakkan dirinya, bahkan mengatakan dirinya khabir seperti itu. Bagaimana zaman sekarang? Yang alim ulamanya hampir-hampir bisa dihitung, ya kan? Maka pada kondisi tertentu harus menampakkan dirinya. Walaupun mungkin nggak menampakkan dia sebagai alim ulama, tidak. Ya misalnya saya ahli mukhtarat itu misalnya ditulis. Siapa yang mau belajar mukhtarat, saya ahli mukhtarat. Kenapa? Saya pernah belajar sama Ustaz Aun Rafiq misalnya. Jadi orang tatkala belajar mukhtarat betul-betul belajar pada orang yang paham. Walaupun dia cuma taunya mukhtarat. Nanti orang yang nggak tahu mukhtarat ngajar mukhtarat, padahal cuma tahu dikit aja. Karena belaga. Misalnya kita cuma bisa ngajarin Fadlul Islam, sudah. Anak khobir, fi ta'lim Fadlul Islam misalnya. Atau kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Dia sudah belajar, dapat ijazahnya dan yang lainnya seperti itu. Kan nggak apa-apa menampilkan. Bahkan pada kondisi tertentu harus. Khawatir orang awam salah mengambil ilmu. Berapa banyak coba sekarang orang salah. Ina makoli. Coba makoli itu loh, tahu makoli? Syuf, gitu kan? Itu bisa pengikutnya ribuan. Itu musibah. Kenapa? Karena modal jubah, modal surban, modal makoli. Sementara yang alim-alim tidak menampakkan dirinya. Terjadi seperti itu. Walaupun dia harus hati-hati, betul. Hati-hati dengan niatnya tadi. Jadi menampakkan di sini menampakkan ilmu agar orang tidak salah dalam mengambilnya. Makanya di sini beliau, yaitu siapa? Abu Tha'labah tidak mengatakan engkau telah bertanya kepadaku, orang yang tepat, orang yang mahir, itu tidak. Beliau sampai mengatakan laqad sa'alta anha khabiran. Dia dengan, kalau dalam bahasa mubham itu tidak disebutkan secara langsung. Engkau telah bertanya kepada orang yang khabir, betul-betul khabir. Khabir kan sebenarnya umum kan, termasuk dia gitu kan. Dia enggak menunjukkan tepat. Antum takon dari aku ke tepat karena aku khabir. Tidak seperti itu. Dia menyebutkan sifat. Engkau bertanya kepada orang yang khabir. Berarti kalau kita mau bertanya, itu faedah yang kedua, harus kepada orang yang betul-betul punya ilmu. Harus betul-betul bertanya kepada yang punya ilmu. Di sini kan Abu Tha'labah dia menyebutkan sifat orang yang boleh ditanya adalah orang yang khabir. Kebetulan dia ditanya. Dan dia memang harus menampakkan saya khabir agar Abu Umayyah ini tidak salah bertanya kepada orang yang tidak punya ilmu. Nah, seperti itu. Ini ketawaduannya. Sedikit ceritanya. Anak itu kalau ngajar di luar, terutama kepada ikhwan-ikhwan jenggot itu, anak itu agak malas. Jujur itu. Kenapa? Adabnya kurang. Mereka itu tidak ada pengagungan kepada ilmu. Bukan gak ada hafal. Atau mungkin karena gak paham lah. Gak paham.
salah barut sih golek sinau. Gak paham pengagungan terhadap ilmu. Gak paham pengagungan terhadap pembawa ilmu. Sehingga terjadi seperti sekarang. Ilmunya tidak berkah, banyak centrang-bentrang. Anak waktu di berbagai tempat itu ya, anak memperhatikan majelis-majelis yang jadi sama majelis-majelis yang enggak jadi. Yang jadi dalam artian antara gurunya, antara jamaahnya itu menumbuhkan khosyatullah, menunjukkan rasa takut kepada Allah. Itu kan hakikat ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang bisa sampai pada khosyah, takut, khusyuk kepada Allah adalah ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ disifati ulama adalah orang yang sampai pada derajat khosyah. Bukan orang yang pandai orator, hafalannya banyak dan tidak. Itu salah satu aja, tapi intinya hakikat orang yang berilmu adalah orang yang bisa khosyatullah. Itu. Seperti itu. Nah, ada orang yang banyak ilmunya tapi nggak sampai khosyatullah. Apalagi orang yang nggak banyak ilmunya. Nanti jangan lah ayo sing ilmu akeh ora bisa khosyah ki aku. Itu udah sombong di atas sombong, udah bodoh sombong lagi. Itu parah banget itu. Ana memperhatikan di beberapa tempat, ya di Jember, Sukoharjo, di Tasik, di Solo dan yang lainnya, di Gresik seperti itu. Majelis-majelis yang jadi itu tatkala ada adab baik dari guru dan murid. Salah satu adab murid itu dia mendatangi guru. Tatkala mau minta jadwal, harusnya dia datang ke rumah. Iya kan? Ustaz Afan, mungkin jenengan bisa berbagai faedah di masjid kami, di mushola kami, ini dan itu. Seperti itu. Bagaimana harinya apa, ini seperti itu. Jadi dia datang memuliakan kepada ilmu. Dia yang butuh dengan ilmu, dia yang butuh dengan ulama. Sekarang coba ikhwan salafiyun punya ilmu tapi nggak khosyah. Karena sebab tadi adabnya nggak ada atau kurang, mungkin karena belum paham dan yang lainnya. Ngomongin ustaz seperti itu. Ustaz Afan bisa ngisi kajian di sini, udah nggak dikasih Google Map-nya, nggak dikasih apanya, subhanallah. Karena waktu datang di sini, dan mungkin di sini tuh anak, mungkin ikhwan jarang mau ngomongin anak karena dikiranya anak sombong, mintanya diagungkan dan yang lainnya seperti itu. Karena anak nggak mau ngisi di luar kalau mereka nggak datang. Karena melihat tadi di daerah-daerah yang lain yang majelisnya jadi ustadz dan jamaahnya khosyah, ilmunya sedikit tapi diamalkan, istiqomah, kajiannya sedikit tapi rutin. Itu adalah kajian yang memiliki adab tadi. Salah satu adab adalah innamal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Seperti itu. Nah, waktu anak datang ke sini, ada yang hubungin tuh, suruh ngisi untuk di masjid mana ya? Gor, Gelora Indah. Telepon, lewat SMS dulu. Terus anak lewat SMS, tak balas. Kalau ada perlu silahkan bicara. Terus ditelepon akhirnya. Itu setelah telepon ngobrol-ngobrol seperti itu. Silahkan datang ke rumah. Seperti itu. Silahkan datang ke rumah. Nanti kan kita bisa bicarakan. Apa ya, tempatnya di mana, jamaahnya bagaimana, yang ngisi siapa saja, yang sudah dibahas kitab apa saja, dan banyak, sehingga apa? Kita tepat dalam apa? Menyampaikan ilmu. Ada ilmu itu enggak semuanya harus apa? Disampaikan. Harus lihat mat'u. Kafa bil mar'i kadziban. Cukup seorang itu dianggap sebagai pendusta, dia mengatakan seluruh yang ia tahu, seluruh yang ia dengar. Seperti itu. Kan harus disesuaikan dengan jamaah. Iya tidak? Seperti itu.
Akhirnya dia nggak mau. Ya sudah, nggak ada masalah. Padahal anak datang itu untuk syarat. Coba lihat ini, perhatikan bagaimana sisi kesombongannya luar biasa, yang akhirnya tidak akan mendapatkan keberkahan atau berkurang keberkahannya. Bukan enggak sama sekali, pasti tetap namanya majelis ilmu itu banyak barokahnya, tapi mungkin bisa berkurang. Coba lihat, tatkala ustadz itu sudah komitmen dengan kajian, coba rutin enggak? Rutin tidak? Rutin. Antum tahu ya kawan, anak nyupir dari jam 4 sore sampai sini jam 3 malam. Yang ngarit nggak datang itu. Anak baru jam 8 lebih, anak baru ngasih makan domba. Untuk antum loh itu. Anak baru datang itu loh. Makanya anak tadi telat 7 menit. Anak tahu telat 7 menit tadi. Harusnya setengah 9. Anak, Allah itu, tanya orang tua itu. Anak nyupir sendiri. Dari Solo. Dari jam 4 sore sampai jam 3 malam itu. Baru datang anak itu. Tanya akhwan itu, Ustaz besok kajiannya ada nggak? Ada, udah bismillah, seperti itu. Itu komitmen kita. Qadarullah yang ngarit nggak datang, ngasih makan nggak datang. Artinya anak masih tadi istirahat itu sampai setengah 8 sudah nggak kuat matanya. Istri anak sudah lagi bantuin makan, ngasih makan. Terus anak ngambil ranjang. Itu komitmen kita. Perhatikan coba, kalau Ustadz sudah bikin komitmen, dia selalu datang atau tidak? Selalu datang itu loh. Datang dari misalnya, kalau saya ke Purwokerto misalnya, itu tiap pekan, kalau jadwalnya sudah tiap pekan. Seperti saya ada jadwal di Batu Raden misalnya. Itu tiap pekan. Dia datang coba. Ini suruh datang sekali nggak mau. Coba, kesombongan yang apa yang lebih sombong daripada hal ini? Dia datang sekali saja. Datang ke tempat ustadznya. Minta apa? Faedah ilmu. Minta ngisi. Dijelaskan ini dan itu. Sekali aja nggak mau datang coba. Padahal ustadznya nanti apa? Pasti akan datang tiap minggu atau tiap bulan, iya kan? Kesombongan apa yang lebih sombong daripada penuntut ilmu seperti ini? Pertanyaan, kira-kira akan barkah nggak ilmunya? Loh kan mudah kan Ustadz? Iya, paham. Saya mempermudah. Saya bilang ke teman yang dari Sumbang, dari sana itu, dari atas-atas itu, tolong setelah datang ke sini jangan pernah antum datang ke sini lagi. Anak bilang sampai segitu. Jangan pernah antum datang ke sini lagi. Untuk hal itu tadi, untuk kudu dijemput lah, kudu kabarilah, nggak usah datang ke sini lagi. Kecuali antum mau beli domba nggak apa-apa, datang ke sini nggak apa-apa gitu ya. Kalau untuk itu nggak usah. Karena apa? Anak tahu. Pertama itu merepotkan. Yang kedua, khawatir dalam hati saya nanti tumbuh rasa ingin dihormati. Ya tidak. Makanya anak putus itu. Jangan ke sini lagi. Cukup antum kabarkan 2 atau 3 hari sebelumnya. Antum kabarin, Ustaz ada jadwal antum nanti malam Ahad. Saya ngabarin hari Kamis gitu kan. Itu sudah cukup sudah. Seperti itu. Dan sekarang enggak seperti itu. Nah itu ikhwan barakallahu fikum. Kalau antum pengen berkah, misalnya antum pengen ada kajian, selama ustadz itu masih bisa dijangkau, datengin. Jangan, ya Allah, ya Allah ya Rabb. Adabnya di mana? Kesungguhannya di mana? Ya tidak. Maka kenapa salafus saleh itu berhasil dalam menuntut ilmu? Ada nggak kira-kira salafus saleh itu yang ulama itu yang kayak kita itu, kayak antum itu? Mungkin datang itu kan, datang ke majlisnya gurunya, iya kan? Antum lihat Imam Bukhari, antum lihat Imam Muslim, antum lihat seluruh imam itu nggak ada mereka itu mendatangkan kiai, mendatangkan ustadz, mendatangkan ulama, mendatangkan imam, nggak ada. Semua mereka adalah mendatangi. Bahkan sebagiannya ada yang sampai minum air kencingnya. Karena nggak ada perbekalan sudah. Subhanallah. Itu. Makanya jadi ulama. Nah kalau kita antum pengen
anak keturunan antum jadi ulama, jadi ahli ilmu seperti itu, ya harus menempuh adabnya. Kalau enggak langgalangan jadi pembisnis saja Ustaz lah. Yang penting tahu manjat salah seperti itu, ya enggak apa-apa, itu bukan salah. Iya kan? Tapi kalau kepenginnya jadi ulama, tapi enggak menempuh jalannya ulama, itu mustahil. Kepenginnya dapat ilmu, tapi enggak menempuh cara untuk mendapatkan ilmu, itu mustahil. Mungkin dapat ya keberkahan aja, tapi enggak setinggi itu. Dapat keistiqomahan, tapi enggak setinggi itu kayak gitu. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ini sampai sekarang. Karena itu ya akan tetap seperti itu. Karena apa? Harus ada. Gas dan rem itu harus dipakai. Gas dan rem itu harus dipakai. Kalau pakai gas terus bahaya. Nabrak nanti. Semua ditabrakin, ya kan? Antum pakai mobil gas terus mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Antum pakai mobil pakai rem terus mungkin atau tidak? Ya mungkin, nggak mungkin jalan, ya kan? Pakai gas terusnya bahaya, kabel-kabel ditabrak. Pakai rem terus juga bahaya. Orang bisa jalan, direm bahaya kok. Terlalu keras, ya nggak bisa. Terlalu lunak juga nggak bisa. Sebagian ustadz, alhamdulillah. Bukan ustadz itu nggak, kalau ustadz itu lah malah ngajarin kayak gitu, mempermudah. Itu bukan, nggak mungkin itu seperti itu. Beliau punya pandangan, jangan antum suudon sama ustadz yang pokoknya diomongin tok belum teka seperti itu ya. Seperti itu. Enggak, beliau memang mengambil sisi itu. Nah sekarang kebanyakan ustadz kan mengambil sisi memudahkan, itu bagus. Harus ada pengeremnya. Dan sikap anak ini anak sampaikan ustadz belajar itu. Anak datang itu waktu itu. Anak seperti ini. Beliau anak enggak lah. Kalau anak suruh datang ke sini malah waktu saya habis ya. Nanti kudu nemoni gitu sih. Dan tamunya kalau seperti itu malah kesempatan ya kan. Pengen ngendung ini Ustaz Abdullah itu kan. Ustaz Abdullah sibuk malah kok nerima tamu terus seperti itu kan. Kalau Ustaz enggak, kalau beliau tidak seperti itu. Cukuplah dikabarkan. Nah, karena yang lainnya seperti itu harus ada. Untuk apa? Taklim, mengajarkan. Untuk apa? Takdib, memberikan adab. Itu loh, harus ada satu atau beberapa yang menjadi rem. Kan kebanyakan Ustaz kan enggak kan? Seperti itu. Bahkan ada satu ustadz yang dia harus minta dijemput. Ada itu. Dia minta harus dijemput. Kalau nggak dijemput nggak mau. Dalam artian kalau yang masih terjangkau loh ya. Karena untuk mengajarkan tadi bukan dia itu minta pengakuan. Dia kalau nggak dijemput nggak mau. Tapi tadi dia itu betul-betul seperti itu, dia melawan hati dia itu, dia berat itu. Kalau anak nggak minta dijemput, bahkan tadi datang cuma sekali aja. Untuk apa? Membersihkan hati kita dari kesombongan terhadap ilmu. Membersihkan hati kita dari kesombongan terhadap ilmu. Sehingga apa? Tempat ilmu mana? Hati kan? Berarti antum punya ember atau bejana atau toren untuk menampung apa? Air. Yang air itu antum gunakan untuk bersuci, minum dan yang lain. Tapi ember antum najis. Ada kotorannya, ada najisnya. Torennya najis. Bejananya najis. Diisi ya tetap najis. Berarti sebelum antum mengisi tempat menyimpan sesuatu antum dengan sesuatu yang berharga, harusnya antum apakan dulu yang dilakukan? Dibersihkan itu. Tempat menyimpannya. Bersihkan hati kita sebagai tempat menyimpan ilmu itu dari apa? Kesyirikan. Dari apa? Kesombongan. Bersihkan dulu sehingga tatkala kita mendapatkan ilmu kita apa? Tetap suci. Ilmu suci, bagus, bersih, mensucikan, memuliakan dan yang lainnya. Tapi wadahnya kotor, sehingga air tersebut, ilmu tersebut menjadi kotor. Jangankan cuma air. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'an hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu kalamullah, sumber ilmu, dan dia bukan makhluk. Bahkan dia langsung firman Allah SWT. Ya tidak?
Apa kata Rasulullah SAW? Hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu dan bisa akan menjadi penuntutmu kelak di akhirat. Itu. Berarti dia punya Al-Quran, ya tidak? Di dadanya ada Al-Quran, ya tidak? Tapi Al-Quran bisa menjadi pembela dia. Kapan? Tatkala ilmu Al-Quran itu bersih sehingga membuahkan amal dan khasyatullah. Tapi Al-Quran bisa menjadi apa? Penghujat kita, penuntut kita. Kapan? Kalau hati kita kotor, sehingga ilmu Al-Quran maksudnya yang ada dalam diri kita penuh dengan kekotoran, kesombongan. Kita punya ilmu tadi jadi sombong, merendahkan manusia. Punya ilmu tapi untuk apa? Berdebat, membodoh-bodohkan teman-teman yang tidak bisa. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Pinter, tapi untuk bodohi. Pinter, tapi untuk mengagungkan diri. Itu. Kenapa? Karena ada kesombongan. Bersihkan tempat dulu. Bersihkan tempatnya, ikhwan barakallahu fikum. Salah satu membersihkan tempat adalah tadi, kita tundukkan diri kita di depan ilmu. Dan orang yang membawa ilmu, semakin kita memuliakan ilmu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, baik pembawanya, mungkin ustadznya, kiainya, ulamanya, atau sumbernya yaitu bukunya, atau majelisnya, atau pakaian yang kita gunakan, itu semakin kita berbarokah. Kalau kita pengen ilmu, muliakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Misalnya kayak ini, antum datang ke majelis ilmu, antum di sini diam, mendengarkan dengan baik, sebagiannya mencatat, itu adalah apa? Salah satu sebab keberkahan ilmu. Antum datang, itu antum memuliakan ilmu. Antum menjaga buku buku agama gawane, ini buku tebal ya, makanya saya pakai belinya itu hardcover. Misalnya ini ya misalnya buku ilmu kayak bocah STM, aku ndeleng awan jadi kemutan STM. Lah buku ilmu tekuk iki. Ya nek buku otomotif ora apa-apa iki lho. Ini itu ada apa? Kalamullah. Di sini ada apa? Kalam Rasul. Mana pemuliaannya? Iya kan? Ini dulu Ustadz itu buku nanti bacak-bacak. Ini waktu saya miskin. Miskin ilmu maksudnya, dan juga miskin duit. Sehingga saya nggak punya kemampuan untuk beli kitab ini kecuali harus apa? Fotokopi. Itu pun sudah dari Al-Furqan, ini buku udah hampir 20 tahun. Yang silam itu masih ada, ini bukti anak menjaganya. Lah sobek-sobek Ustaz, iya. Makanya sekarang anak nggak pernah beli yang nggak hardcover. Nah belinya selalu hardcover. Ya karuan dengan sugih Ustaz. Bukan sugih, memaksakan diri untuk memuliakan ilmu. Tanya itu akhwaman itu. Kalau anak memesan kitab baik untuk mahat ilmiah atau untuk anak pribadi, pasti anak usahakan ada yang hardcover enggak? Karena itu infak terbaik kita. Infak terbaik kita. Itu terhadap kitabnya, terhadap majelisnya. Majelis yang paling mulia harusnya seperti ini. Antum datang pakai bajuan rapi kayak gini semua, masya Allah. Langkah sing mau kecut, walaupun tukang ngarit. Ya maksudnya anak, bukan antum pakai. Anak tukang ngarit seperti antum juga sama gitu kan. Gak kecut gitu kan, pakai minyak wangi lah seperti itu kan. Makanya kalau mau ngaji ya, mana minyak wangi deh? Ada minyak wangi gitu kan. Ya karena untuk apa? Memuliakan majelis ilmu, bukan untuk makanya kan kadang ustaz-ustaz tak perlente ya, Ustaz Arifin rapi nemen ya gitu ya. Bukan dia memang memuliakan, beliau pengen memuliakan apa? Ilmu dan majelis ilmu seperti itu. Padahal lemburi ya, guli, aduh, tuku minyak kayak 20 selawe ya. Anu nggak lewat orang dina. Tapi karena untuk apa? Memuliakan majelis ilmu. Antum muliakan seluruhnya. Ketemu dengan ustadznya, salam. Antum salam terlebih dahulu. Anak ustadz, orang tuh salam. Ustadz sih mendidik atau menyalami dulu. Lunga ya selontong baik, orang salaman, orang apa. Subhanallah, mana adab kita terhadap ahli ilmu? Itu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, kalau kita pengen mulia, muliakan itu.
Segalanya, bukan cuma ustadznya. Tapi apa? Kitabnya. Tapi apa? Majelisnya. Tapi apa? Pakaiannya. Antum lihat itu. Makanya tanya akhwan itu. Anak ada satu pelajaran yang nggak bisa anak sendiri itu menyelesaikan ngajarnya. Belum bisa. Mungkin suatu saat tak lanjutin. Apa? Adab talabul ilmi. Anak sendiri itu waktu ngajar itu ngajar ya sama-sama lah sedikit banyak punya bahasa Arab lah. Insya Allah bisa kalau sekedar untuk apa? Menyampaikan apa yang ditulisan tadi. Tapi kita pengen menyampaikan dan kita berusaha mengamalkan. Subhanallah ya akhwan. Imam Syafi'i itu gemeteran itu waktu mengajarkan Tadhkiratus Sami' Ibnu Jumu'ah itu ya. Saking memuliakan, menghormati Imam Malik gurunya, beliau membuka lembaran kitabnya itu pelan sekali. Pelan sekali. Karena apa? Khawatir. Itu mengganggu apa? Gurunya, yaitu Imam Malik seperti itu. Subhanallah. Sekarang coba sebagian kaum muslimin terhadap gurunya, Masya Allah. Guru kere, makane, kerja ya Ustaz, dikir boy, ngajar boy, gurune sugih, lah anu kata wong anu nampak amplop ya sugih. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah ya Rabbi. Maju mundur kena itu loh. Motornya kayak uduk motorku kayak Supra apa motorku? Mio GT itu yang MX bukan motorana sudah itu. Itu motorana dijual waktu dulu butuh ini. Udah dijual apa? Yang beli nggak mau dikirim. Dulu waktu kita bikin masjid itu anak dari Surabaya minta harus bikin apa? Ini apa namanya? Mimbar. Minta mimbar ndedes baik. Nah, anaknya kepengennya yang patut lah gawe ya bisa deleng ya patut, madan patut seperti itu kan. Terus awet ya kan. Apalagi untuk ilmu itu kan. Aduh langka ya. Subhanallah ya bismillah lah. Tak lelang motor itu Jupiter MX itu. Subhanallah ada orang Kalimantan Barat itu Pak Haji beli ya mau tak kirim ya Pak ke Kalbar, udah di situ aja Ustaz motornya. Subhanallah itu dapat dua-duanya ya. Kabeh apa mimbare ketuku motornya ya orang hilang motor sih kayak supaya sih bisa tenggok. Subhanallah itu ya Allah ya Rabbi. Real itu dibeli 5 juta itu anak masih ingat, bahkan lebih kayaknya. Ini cuma 2 juta berapa lah, 3 juta kurang dikit. Sih lebih duitnya akhirnya bisa jadi kayak lokal TK gitu kan seperti itu. Berarti tadi duitnya sih lihat gue murid-murid durhaka ya ada kayak sudon cair datang bisa mimbar motornya butuh duitnya lebih. Subhanallah antum murid apa gitu. Bukan batin. Astagfirullah. Dunia banyak pada itu pikir nih. Pikir akhirat itu loh. Sedikit, aku badus tadi gitu. Ya kalau kita badi ya dikembalikan kepada apa? Umat seperti itu kan. Badi 2 juta ya jadi kelas, malah kelasnya badinya 40 juta kayak kan. Nilainya seperti itu kan. Seperti itu. Ini kok jadi ke situ ya? Tadi, berarti ini salah satu adabnya itu bertanya. Kalau kita pengen dapat keberkahan tadi ya, muliakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan ilmu. Itu. Ya semoga kaum muslim Allah memperbaiki adab-adab kaum muslimin terhadap ilmu, terhadap majelis ilmu, terhadap guru-guru pembawa ilmu. Mungkin mereka nggak tahu, semoga Allah menjadikan kita paham, yang sudah tahu diamalkan. Dan ingat ya akhwan wa akhwat barakallahu fikum. Orang ahli ilmu yang betul-betul robbani itu dia melakukan itu dengan ilmu. Contohnya tadi, anak lakukan itu karena melihat centrang-pentrang ikhwan di Banyumas. Di sini pecah, di sana pecah, di sana pecah, di sana pecah, di sana pecah. Mungkin salah sebabnya itu.
Bukan mereka nggak punya ilmu, mereka punya ilmu. Bahkan lebih dulu mungkin dari anak dalam mengenal manhaj salah. Tapi mungkin karena tadi salah barut, goling gelet ilmu. Adabnya kurang mungkin karena belum tahu. Makanya yang sudah tahu harus diamalkan itu seperti itu. Nah, yang insya Allah nanti bisa. Ya sampai sekarang anak dicap itu, ini Ustaz, masya Allah, menganu Ustaz wingi nih gada-gadane ora umum iki. Kudu ditekani, kudu apa cuman. Karena nggak tahu itu kan. Padahal saya sudah kalau datang itu ya Allah cukup sekali udah. Itu untuk membersihkan tempat ilmu antum itu loh, yaitu hati antum. Setelahnya jangan aneh. Karena khawatir apa? Ya anak juga melawan diri sendiri kan. Melawan apa? Niat itu kan. Berat loh niat itu. Seperti itu. Kalau kita ternyata kita kan bisa, hati kita bisa membohongi kita sendiri loh. Itu yang antum harus paham itu. Niat antum bisa membohongi antum sendiri. Niat tenggok mengajarkan adab, ternyata terselip di sangat tipis di belakangnya adalah apa? Alih-alih lah. Hakikatnya adalah minta pengagungan. Hakikatnya minta dihormati. Makanya Ustaz belajar sudah, karena sudah tahu mulai pada beradab, sehingga dia udah nggak usah seperti itu. Dan suatu saat ya bisa berubah, nggak usah datang udah seperti itu. Nah itu. Nah, sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sa'labah ini berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat tadi, yaitu surat Al-Maidah ayat 105. Nah ini. Jadi sumber ilmu adalah Al-Quran dan hadis. Pastikan sanadnya itu. Makanya Islam mulia. Tapi ingat, Islam itu berpecah belah menjadi 73 golongan. Maka kita harus mencari satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, yang Allah Subhanahu wa taala akan selalu menangkan, yang Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan surga tanpa harus ke neraka terlebih dahulu. Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah salafus saleh, yaitu orang-orang yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabat-sahabatku. Ini kita kan baca kayak gini kan, hadis Nabi dari sahabat, dari tabi'in tanya kepada para sahabat bertanya kepada Rasul, seperti ini kan. An Abi Umayyah qala sa'altu Aba Sa'labah Al-Husyari. Seperti itu, kemudian saya pernah menanyakan tafsir tersebut kepada Rasulullah. Hanya Masya Allah, kita bersyukur itu. Waqal balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan tetap lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu kan ayatnya kan seolah-olah udah pikirkan diri kamu sendiri, enggak usah amar ma'ruf, enggak usah nahi munkar, enggak usah pikiran orang lain. Selama kamu sudah mendapatkan petunjuk, orang-orang yang sesat tadi tidak akan bisa memudaratkan kalian. Seolah-olah kan seperti itu kan. Makanya dia bertanya, ternyata maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah tetap kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ingat ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf itu gampang, silahkan nanti beramar ma'ruf. Karena tidak mungkin akan ada pertentangan. Iya kan? Amar ma'ruf enggak akan mungkin ada pertentangan. Ma'ruf kok. Ma'ruf itu adalah ma'arafan nasu. Ada sesuatu yang manusia itu tahu. Tahu sebagai suatu kebaikan. Antum perintah orang untuk sholat, siapapun golongannya, antum gak akan dibenci. Iya tidak? Antum perintah orang untuk zakat, untuk menutup aurat, untuk apapun yang itu kemakrufan, itu tidak akan pernah ada masalah. Makanya silahkan, kalau amar ma'ruf silahkan. Kalau amar ma'ruf. Tapi kalau nahyu anil munkar, ini perlu doabit, perlu kaidah. Seperti itu. Makanya ada satu kelompok yang gak mau ribut, akhirnya dia cuma amar ma'ruf, tapi tidak nahyu munkar. Itu salah atau benar? Ya salah, karena syariat itu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Cuma harus ada doabitnya. Doabit itu kaidah, caranya. Jangan nanti kalau saya nahyu munkar, jangan
melakukan bid'ah, jangan melakukan syirik, jangan ini, jangan itu, nanti malah menurut dia itu ya, malah apa? Keburukannya lebih besar, Ustaz. Nanti malah di tubuh kaum muslimin terjadi perpecahan. Kan gak enak. Ya udahlah, yang penting kita sama-sama sholat, yang penting kita sama-sama menutup aurat. Dia seperti itu ya nggak apa-apa. Daripada pecah, gimana? Bagus gak kira-kira subatnya? Bagus ya kan? Yang penting kita rukun. Dia tahlilan, kita enggak, udah nggak apa-apa, biarin. Yang penting sama-sama sholat. Dia minta kepada kubur kan. Bukan ziarah kubur ya, nanti disalahkan lagi. Ziarah kubur sunnah. Minta ke kuburan ada syirik. Udah, yang minta kepada kuburan udah, selama dia sholat udah, biarin aja. Karena kalau kita larang, itu mayoritas, nanti akhirnya jadi apa? Perpecahan. Gak enak. Apalagi itu sudah tradisi. Tradisi kepada masyarakat yang nanti kalau dipermasalahkan malah jadinya apa? Permusuhan, perpecahan. Nah seperti itu. Kan banyak seperti itu kan? Itu nggak benar. Yang benar adalah apa? Ya tetap harus amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma harus dengan doa di atas ilmu, di atas keikhlasan, melihat maslahat, mafsadat dan yang lainnya. Ada pembahasan khusus, bahkan para ulama seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili membahas doa al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kaidah-kaidah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Tapi kalau yang ma'ruf nggak ada masalah. Kayak kalau antum kemampuannya untuk amar ma'ruf silahkan. Bukan berarti apa? Saya hanya amar ma'ruf, enggak. Tapi karena saya belum mampu atau saya memang tadi. Tapi bukan berarti belum mampu antum enggak meningkatkan apa? Belum mampu kan karena enggak mampu kan? Enggak ada kemampuan. Berarti harusnya apa? Meningkatkan kemampuan sehingga kita mampu gitu. Jangan disalahpahami seperti itu. Nah itu. Jadi maksud ayat tadi bukan berarti apa? Udah mikirin awak sendiri, tidak. Tapi tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai engkau melihat kebahilan itu ditaati. Ditaati maksudnya diikuti. Kemudian apa? Hawa nafsu diikuti. Dunia dikedepankan. Orang takjub dengan akalnya. Maka baru kalau seperti ini kalian udah pikirkan diri sendiri. Ini. Berarti nanti di akhir zaman itu ada yang namanya syuhan. Syuhan itulah kebakilan. Kebakilan itu sudah. Ikuti Pak, coba sekarang. Udah mulai loh ini loh, tanda-tanda seperti ini loh. Orang kan sebenarnya dia memang ini yang enggak parah. Syuhan itu bakil. Ada yang nggak parah gini, dan ini sudah mulai tersebar. Lah yang penting aku orang ganggu uang lah. Iya kan? Makanya sekarang orang kan pada lebih ke privasi pribadi. Misalnya tinggal di apartemen. Gak kenal itu. Jangankan yang di apartemen ya, ikhwan barakallahu fikum. Antum lihat kalau di kota, tangganya sendiri bisa nggak tahu loh. Kalau di desa masih ya, antum tanya Pak Rasito sih pundi. Antum tanya ujung Dharma sana. Sing nggone Abu Salma, mana itu daerah mana namanya? Cipecang. Antum takon Cipecang, Pak Rasito, padahal Pak Rasito dari mana pundi, Bang? Pegaulan Wetan, itu bisa kenal kalau orang desa, iya kan? Tapi antum tanya orang kota coba. Antum takon, padahal seblok gitu loh. Misalnya ini kan gang-gang gitu kan. Antum tanya di sini, padahal rumahnya dia di sini. Pak Joseph Sindi misalnya. Nggak tahu saya. Gitu kan. Saya pendatang. Itu paling kayak gitu jawabannya. Kemarin itu kan anak ke Wates, ke tempat orang yang nabrakannya dulu. Udah hampir 15 tahun lebih itu ya. Itu padahal gangnya itu. Gangnya itu 10 meter. Gangnya itu, gang yang tempat anak tanya, nggak ada yang tahu. Ini umai Mas Triono sih pun tinggi.
kakangnya jenenge Mas Bani, mbah jenenge Mbah Wiryo. Udah anak tanyakan sedetail itu loh. Itu padahal gangnya itu anak sudah bener, gangnya udah bener itu ya. Itu nggak ada yang tahu. Itu masih desa. Itu desa Pengasih itu, Derwolo. Itu sudah nggak tahu coba. Karena orang sudah mikirkan diri sendiri. Bakhil sudah. Sampai ngena. Sebakilnya itu jangankan ngasih harta, ngasih apa. Sekedar kenal dengan tetangganya itu nggak mau coba. Ini kebakhilan yang di atas bakhil. Dan itu sudah mulai diikuti, ya tidak? Nah, bisa penting orang ganggu wong lah. Itu sudah mulai seperti itu kita. Nah, barakallahu fikum. Wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu diikutin. Ngikutin hawa nafsu. Ibadah dianggap kurang sehingga dia melakukan ibadah kreasi yang baru, yang sampai kepada bid'ah, bahkan sampai kepada kesyirikan. Hawa nafsu dunia diikuti berupa syahwat. Siki panganan ya akhwat barakallahu fikum sing halal be akeh nemen ya. Subhanallah, antum lihat sekarang itu sate kobra. Iya kan? Sate jamu. Antum kalau di Solo sate jamu itu jangan pernah masuk ya. Monine tak apa ya? Jamu ya kan? Sate jamu itu sate apa? Segawon, guguk. Itu banyak sudah itu kalau di daerah Solo itu. Sate jamu, ini jamu, kebenaran aku kayak mangkleng kok harus mangan sate kan enak, jamu maning gitu kan, pikirannya kan ketone sesuatu yang bagus ya, masuk dipangan, jeneng rasanya aneh, sih sate apa pak, jeneng orang kayak biasanya, segawon itu pak, ya, coba sekarang, dan itu merebak loh, kenapa ngikutin hawa nafsu. Sekarang orang coba makan itu yang ekstrim, kecoa. Dimakan kan ada yang dijual, antum lihat di online coba, kecoa itu, kecoa crispy. Coba itu. Ada itu kecoa crispy, subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Terus itu loh. Endok sing ya Allah ya Rabbi. Endok bukan. Ya Allah ya Rabbi, ndok bukan didol karena larang. Antum apa istilahnya? Apa umat istilahnya? Yang itu loh, yang ndok wis dadi tapi udah netes. Ndok bukan itu, enggak istilahnya. Maksudnya istilahnya yang dijual sekarang itu. Kalau itu kan istilahnya wong Banyumas ndok bukan itu kan. Itu kan dijual belikan kan? Ngikutin tradisinya orang kafir, orang Thailand itu kalau nggak salah. Thailand atau Vietnam itu kan. Yang itu jadi makanan favorit. Ya Allah ya Rabbi. Coba hilang nanti ya Pak kemanusiaan orang sudah seperti binatang aja. Apa depangan ya? Subhanallah. Aku khawatir nanti topping martabak nun sewu nganggo napa? Topping kan biasanya pakai apa itu? Yang kayak margarin tapi bukan itu buat ngoles. Apa? Yang kuning buat ngoles itu loh. Kalau sudah apa? Bukan. Kalau blue band kan di atasnya. Kalau finishingnya itu kan biar melong itu. Apa namanya? Ada yang tahu? Umat memang masaknya mung pecel kluban ya. Kali-kali. Apa? Ana lupa lah. Mas Melo. Bukan. Bukan selai. Itu seperti margarin cuma bukan. Nah itulah gampang lah itu apalah anak juga lupa. Nanya. Coba anak khawatir itu di suatu saat nun sewu diganti pakai apa? Apa? Kalau Arab nyebut madan malu, kopet. Bukan mayones itu dari gitu. Bukan dia jadi kayak apa namanya? Kayak mentega cuma bukan. Namanya apa itu? Butter ya. Nah, pakai butter kan finishingnya kan pakai butter kan? Itu suatu saat mungkin biar aromanya kan udah subhanallah. Manusia udah aneh itu. Bisa jadi dicampuri setitik gitu loh, kan ada sereng gitu. Naudzubillah. Dah, coba lihat, kepikiran nggak antum makan kecoa itu loh? Iya kan? Itu sudah dijual belikan online, kecoa crispy itu loh. Dok bukan. Coba bayangkan coba antum
goling kayak kepriwe tutupan irung. Nek apa? Anan nduk sing ora dadi atau nduk bukan, ya kan? Bisa-bisanya jadi kuliner yang mahal coba. Ini kan bukan tidak mungkin nanti kan? Butter kurang mambune kurang apa? Kurang greget gitu kan? Campuri sedidik gitu kan? Ben madan sereng gitu kan? Naudzubillah tuh, naudzubillah. Itu tidak. Ini sudah mulai ngikut hawa nafsu. Baik hawa nafsu dalam agama, dalam ibadah, hawa nafsu dalam dunia. Coba dalam masalah fashion. Subhanallah. Antum lihat ada yang namanya pakaian dan jin yang sudah bolong-bolong dihargai sampai jutaan itu loh. Ada enggak? Ada kan itu kan? Dan itu merek branded terkenal. Ya Allah ya Robbi. Pakiran kayak klambine dewek sing nggo ngarit kayak sing berabal kumbah ya. Lelang gitu kan. Mbok payu 7 juta li domba merino loh sepasang nih. Coba antum lihat itu di fashion itu. Ada ya Allah ya Rabbi. Wih, sengaja dedet di sini nih di pahane loh itu kan. Tinggal serat putihnya itu kan didedet. Klambi kaos itu loh. Udah bolong-bolong sobek gitu. Dijual coba. Harganya jutaan. Subhanallah. Anak maning sing celanane kedodoran ngasih mlaku kambi cekelan apa? Celana dhuwure kae. Subhanallah ya Rabbi ya Rabbi. Itu. Ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsu pada ibadah ataupun hawa nafsu pada dunia. Wa dunya mu'saratan, dan dunia dikedepankan. Pikirannya dunia kabeh. Bahkan nih aku ngomong, aku adol Jupiter 5 juta, oli apa? Mimbar 3 juta, ana sing kepikiran orang-orang ini nggo guyon iki. Wih, badhe 2 juta Ustaz. Subhanallah, semua coba. Sekarang dunia dikedepankan. Sampai masalah pendidikan ini yang penting. Coba. Orang tua khawatir kalau anaknya tidak punya skill untuk dunia, itu betul. Nggak salah. Tapi nggak pernah punya khawatir tatkala anaknya nggak bisa baca Quran. Coba. Nggak bisa wudu, nggak bisa sholat, nggak tahu tauhid, nggak tahu syirik, itu ya Pak, biasa aja. Yang penting dia juara apa? Joget pitulasan. Nah, dia pitulasan kan? Joget-jogetan juara itu bangga, dipajang itu di ruang tamu. Juara apa? Juara joget 17 Agustus 2026 misalnya, dengan kebanggaannya. Juara nyanyi. Yang ikut Indonesia Idol itu berapa itu yang daftar itu? Coba yang ikut lomba tahfidzul Quran atau qiraatul Quran coba. Yang daftar cuma berapa? Terus nggak disiarkan lagi. Iya tidak? Ya alhamdulillah kita nggak mengingkari adanya apa cilik-cilik itu, hafid cilik Indonesia ya dulu itu. Ya itu alhamdulillah, itu suatu kebaikan lah itu kan, sehingga memotivasi kaum muslimin untuk apa? Menjadi apa? Penghafal Quran, itu luar biasa loh. Tapi sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi Indonesia Idol ada terus sehingga memotivasi manusia untuk menjadi apa? Penyanyi. Dunia mu'asaratan di kedepan. Gue mondok ya, sing rajin hafalin Al-Quran, belajar sing pinter, gue maring UIM, rampung UIM S1, S2, S3 balik tolikos. Pondok tersediakna, umah tersediakna, mobil tersediakna, ustadz kibar, na'udzubillah. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua memondokkan pada pondok yang tepat, pada manhaj yang hak. Tapi apa? Meniatkan untuk menjadi seorang ustadz, yang dengan menjadi ustadz tadi mendapatkan pemuliaan duniawi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu. Seperti itunya sekarang. Dunia. Terlihat sudah mulai
Manusia apa? Mendapatkan dunia daripada akhir. Nah, wa ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yi. Dan manusia bangga dengan kecerdasannya. Coba sekarang. Anak sebut karena sebut person, anak jarang menyebut person. Kalau memang kerusakannya dan pengaruhnya itu menyebar, saya sebut. Contohnya adalah Rocky Gerung. Orang kecanduan dengan pola pikirnya itu kan subhanallah, karena katanya dia sangat filsuf, sangat logik, sangat masuk akal dan yang lainnya, iya kan? Subhanallah, bangga dengan pemikirannya, bangga dengan akalnya. Coba, bangga itu adalah tatkala kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Itu bukan pikiran manusia, tapi adalah firman Allah. Bangga itu tatkala kita berpegang dengan hadis Nabi SAW, karena itu bukan dari ucapan hawa nafsu beliau, tapi dari wahyu yang diwahyukan. Itu bangga dengan apa? Filsafat yang sumbernya adalah akal. Akal itu alat, bukan sumber. Akal itu adalah apa? Alat, bukan sumber. Alat untuk paham. Jadi akal itu penting banget, iya. Tapi dia bukan standar. Bukan apa? Standar. Standar itu sesuatu yang baku kan? Ukuran baku kan? Ukuran yang baku, standar yang baku adalah Al-Quran dan Sunnah. Alat untuk memahaminya adalah salah satunya. Salah satunya adalah akal. Makanya orang yang nggak punya akal tidak dibebankan dengan syariat karena mereka tidak punya alat untuk paham. Tapi orang yang berakal, kalau dia tidak menggunakan sumber syariat yaitu Al-Quran dan Sunnah, dia juga tersesat. Semuanya salah. Masih mending yang nggak berakal tadi, karena apa? Dia bebas dari beban. Seperti itu. Yang benar adalah yang menggunakan akal untuk memahami sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada pertentangan, maka pastikan akalnya yang belum paham dengan sumber tersebut, maka minta pemahaman kepada orang yang paham betul dengan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu siapa? Para salafus shalih, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Seperti itu. Nah, fa'alaika binafsik, baru pada saat ini boleh kamu seperti itu. Seperti itu. Nah, itu boleh seperti itu. Kamu udah keadaan seperti itu, ya antum berpegang teguh dengan diri sendiri aja sudah. Karena manusia sudah segitu buruknya, dan ini sudah mendekati kiamat kalau seperti ini. Wada'angkal awam, tinggalkan kebanyakan manusia sudah. Karena sudah berat seperti itu. Fa inna min waraikum ayamas sabri. Karena di belakang kamu itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Udah. Antum lihat orang-orang filsafat itu, antum sampaikan ayat gak bakal diterima itu. Dan mereka gak pernah bisa salah dalam konteks mereka, karena mereka akan senantiasa apa? Membenarkan dengan apa? Akalnya dia. Percuma orang kayak gitu. Maka apa? Ya udah tinggalin. Kalau keadaannya sudah seperti itu. Nah, ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Apa kata Rasulullah? Fihinna mislul qabdi alal jamr. Pada hari-hari tersebut itu seperti memegang bara api. Makanya dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamri. Seorang yang berpegang teguh dengan agamanya, dengan syariatnya, itu seperti orang yang memegang bara api. Coba. Alhamdulillah ini belum sampai hari-hari mendekati hari kiamat, belum. Karena tanda-tandanya masih banyak yang belum keluar itu kan. Walaupun sudah banyak juga yang keluar. Coba kita aja sekarang. Orang-orang bercadar dianggap aneh. Iya kan? Orang-orang yang tidak mau ikut-ikutan dalam syirik. Tidak mau aja loh, tidak mau ikut loh. Belum nahyu mungkarnya loh. Sekedar tidak mau aja, itu sudah dikucilkan. Orang-orang yang tidak ikut dengan ritual bid'ah, tidak ikut loh, padahal nggak bilang apa-apa loh, cuma dia nggak ikut aja, sudah dianggap aneh. Apalagi kalau dia nahyu mungkar, tambah lebih aneh lagi. Ya tidak, bahkan dimusuhi mungkin.
Makanya ini hadis ini menunjukkan betul-betul keterasingan kaum muslimin. Ya tidak? Berat kita. Tapi jangan dilepaskan, itu syariat kita. Makanya tadi Pak Edi tadi Ana bilang apa tadi Pak, aku wedhusnya pada mana? Alhamdulillah. Tapi siji. Ustaz wedhusnya ya manake siji ujarku loro. Ya gitu, maksudnya memang memegang di atas syariat itu ya apa namanya? Pasti akan apa? Ada ujian. Iki sih ujian sepele lah, duwe kan. Duwe anak cuma siji kan. Tapi ujian yang antum terima di masyarakat antum. Karena antum apa? Berpegang teguh dengan syariat, berpegang teguh mengamalkannya. Coba. Itu jauh lebih berat daripada apa? Duwe anak siji, duwe cempe siji. Duwe cempe siji sih duwe lho, alhamdulillah. Tapi kita coba di masyarakat coba dikucilkan, di ini, di itu kan. Subhanallah. Seluruh lakop-lakop buruk, ya nggak seluruh lah. Banyak lakop-lakop julukan-julukan buruk sudah ditimpakan pada kita. Dan ini teroris, nate nggih pakiran. Nate. Dan ini ninja, wis bolak-balik. Nah, ini siapa baik lah. Apa sih ngora ya kan? Subhanallah. Sudah. Tapi apa? Ini memang sudah dikabarkan. Berarti realita yang sedang kita alami itu betul-betul menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu berbicara dari wahyu. Karena ini sudah dikabarkan 1400 tahun yang silam. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidu alal jambi. Orang yang berpegang teguh dengan apa? Agamanya seperti orang yang apa? Memegang bara api. Panas banget. Subhanallah. Arab kerja kudu potong jenggot. Kalau mau kerja di sini rapikan jenggotnya. Kalau enggak, ya mohon maaf. Ya sopan sih sopan. Mohon maaf tidak bisa menerima yang apa berjenggot. Subhanallah, susah. Ya kan? Seperti itu. Di masyarakat ya kayak langkah bahan celana pada gantung kayak gue pokoknya dedeleng ngepriwe. Duh, dedeleng ngepriwe sunah kok. Seperti itu. Wong orang umum temen membatire lagi pada sedekah bumi, dewek malah merat. Para bermasyarakat. Subhanallah. Iya kan? Seperti itu. Ngubur wong kayak ngubur kucing. Dasar Muhammadiyah atau dasar Salafi itu kan? Ngubur wong kayak ngubur kucing boy. Orang tahlile, orang dongane. Loh, bukankah sudah dicolati? Bukankah sudah dimandikan? Bukankah sudah dikafani? Subhanallah. Bahkan kebanyakannya kalau yang jenggot itu takziah itu menyolati. Kalau yang lain cuma udut dan mangan apa? Kembang gula. Iya pura, jagongan toh. Kalau yang jenggot insya Allah datang mensolati. Kalau yang lain cuma apa? Duduk. Suruh sholat. Orang ngerti. Nah, seperti itu. Itu. Tapi jere orang lumrah. Jere ngubur wong kayak ngubur kucing. Subhanallah. Itu. Panas. Ya tidak? Ngana ngomongin ngana subhanallah. Kuping kayak nekmat terus tutupi apa? Lakban gitu kan. Beh krungu kayak gitu. Ya itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Al-qabidu ala dini kal-qabidu alal jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang berpegang teguh dengan apa? Seperti orang memegang bara api. Seperti itu. Lil amili fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Nah ini Masya Allah, ini keutamanya. Itu tadi kan dalil tentang keterasingan syariat Islam kan, sampai segitunya kan. Ini keutamaannya, ini salah satu keutamaannya. Kan tadi babnya dalil tentang keterasingan Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing itu yang berpegang teguh dengan syariat Islam tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang melakukan amal soleh pada hari-hari tersebut, mungkin hari kita sekarang,
seperti 50 orang yang beramal dengan amalnya kalian. Maka para sahabat ini tahu, sahabat kedudukan suhbah, kedudukan menemani Rasulullah SAW luar biasa. Makanya mereka minna minhum, 50 dari kalian di sini adalah kami para sahabat, atau kalian itu kalian tadi, yaitu masyarakat umat yang tadi, ya, umat yang belakang, umat sekarang gitu. Dari kami atau minkum itu dari kalian kami, atau kalian orang-orang yang belakangan tadi, seperti itu. Karena kalau dari kami, Masya Allah, bukan berarti sahabat iri, tidak. Maksudnya berarti itu memang luar biasa keadaannya, sampai dibalas dengan apa? 50 kali lipat coba. Dari kalian siapa? Sahabat atau kalian mereka, gitu kan? Apa kata Rasulullah SAW? Bal minkum, 50 dari kalian. Masya Allah. Berarti mendapatkan 50 kali lipat dalam orang yang mendapati masa sulit seperti ini. Masa keterasingan seperti ini. Tatkala dia sholatnya bisa bernilai 10 kali daripada sholatnya sahabat. Mungkin ada yang bertanya nanti. Ya, makanya ditanyakan ini sama para sahabat dari kami. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda ini. La tasubbu ashabi. Jangan kalian sekali-kali mencela sahabatku. Lau kana ahadun minkum anfaqa misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan pernah sekali-kalian dari kalian mencela sahabatku, karena kalau ada dari kalian itu bersedekah seberat gunung Uhud berupa emas, tidak akan pernah menyampai satu mudnya, satu genggamannya, sedekahnya, nafkahnya sahabat, bahkan separohnya nggak ada. Gunung Uhud itu gambaran hiperbola ya, yang menunjukkan luar biasa banyaknya. Itu nggak mungkin menyampai semutnya, bahkan setengahnya aja enggak. Ini menunjukkan apa? Sahabat itu amalannya nilainya luar biasa. Bahkan seuhudnya orang sekarang itu tidak akan pernah menyampai semutnya, segenggamannya apa? Sahabat. Kenapa? Secara kuantitas lebih banyak atau tidak? Dalam hadis tersebut lebih banyak. Diterima atau tidak itu? Diterima karena dia dibandingkan. Tapi tetap nilainya berarti apa? Kualitasnya tidak bisa sebanding dengan kualitasnya infaknya sahabat. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Keikhlasannya. Makanya itu, ikhlaskan niat dalam seluruh amalan kita. Rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyatuh. Betapa banyak ada amalan yang dianggap kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Membesarkan amalan tersebut karena sebab apa? Niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusahhiruhu niyah. Dan berapa banyak kita menganggap amalan kita ini sudah besar sekali. Kita sudah berusaha belajar, kita sudah berusaha mengajar, kita sudah berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amalan yang besar. Tatkala apa? Manusia dalam apa? Kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan, kemaksiatan, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan apa? Kewajiban, bahkan apa? Banyak melakukan pelanggaran. Kita malah istiqomah di atas itu. Kita menganggapnya ini besar, tapi ternyata apa? Tusahhiruhun niyat. Niat kita menjadikan amal itu nilainya sangat sedikit, sangat kecil. Kenapa? Mungkin ada riya, mungkin ada sum'ah dan yang lainnya. Nah ini, makanya para sahabat, dari kami Rasulullah. Iya, dari kalian. Nah terus cara menggabungkannya bagaimana? Cara menggabungkannya memang betul amalan dia, yaitu orang-orang yang dalam masa kesabaran ini, memang betul dipahalakan, dinilaikan 50 kali lipat. Betul, itu pertama. Tapi keutamaan suhbah, keutamaan sahabat dia tidak punya, dan keutamaan sahabat itu tidak ada yang bisa membandinginnya. Jadi tetap aja pahala dia banyak, ya, tapi tidak akan mungkin membanyaki pahalanya sahabat, karena sahabat punya satu minimalnya,
satu aja ini sudah tidak bisa dibandingi oleh semuanya. Yaitu apa? Suhbah. Keutamaan menjadi sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Yang kedua, iya dia mendapatkan 50 kali. Tapi sahabat itu mendapatkan amalannya dia juga. Misalnya ya, ini orang yang dalam masa kesabaran ini kan misalnya dia sholat. Pahalanya seperti sholatnya seorang 50 dari para sahabat, ya kan? Diganjar 50. Dek. Apakah kalau dalam nanti nilai akhirnya dia lebih banyak? Tidak. Dia lebih banyak dalam amalannya, dalam nilainya ini, tapi sahabat punya nilai apa? Punya nilai apa kira-kira? Ketahuan iya, ada nilai apa? Menyampaikan. Kan mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa saja yang menyampaikan apa? Kebaikan, maka dia mendapatkan apa? Pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi. Kalau seandainya sholat ini dia dengan sholatnya orang yang dalam masa ini dia dapat 50, sahabat ini sudah dapat amalannya ini juga. Kenapa? Yang menyampaikan dari Rasul sampai ke kita siapa? Sahabat. Berarti sahabat dapat enggak? Dapat. Berarti otomatis minimalnya berarti ini dapat ini 1, ini 50. Berarti kan saya minimalnya dapat 51, itu paling minim. Padahal sahabat dapat dari yang ngajarin ini. Iya kan? Ini kan orang di akhir zaman berarti kan? Ini kan sampainya ilmu ke sini itu ngelewatin berapa orang ini? Yang sudah mengamalkannya kan? Dia pahalanya diberikan juga kepada sahabat tanpa dikurangi. Jadi sudah dapat kan amalannya sendiri plus amalannya dia. Terus apa? Orang yang mengajari dia dapat amalannya dia dan amalannya sendiri tanpa dikurangi, dan sahabat dapat amalannya orang ini terus dan terus seperti itu ya ikhwan barakallahu fikum. Makanya nggak mungkin sahabat akan disaingi, nggak mungkin. Makanya paling beruntung adalah ahli ilmu. Paling beruntung adalah ahli ilmu. Karena setiap yang mengamalkannya, dia akan apa? Mendapatkan apa yang diamalkan oleh murid-muridnya. Tanpa mengurangi pahala muridnya. Jangan khawatir. Antum pengen lebih banyak, amalkan, ajarkan. Itu. Makanya jadi ustadz, jadi ulama itu berat. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, subhanallah. Suhel yang kayak nggak pernah nangis, bisanya ngeledekin itu ya. Itu kemarin waktu kita antar nggak nangis. Waktu kita antar nggak nangis. Nggak nangis senyum. Saya betah di sini Pak. Insya Allah saya sama teman-teman saya dididik sama teman-temannya Abah kok di sini nggak apa-apa. Jam berapa ya? 9 anak di mana itu? Istri anak dapat dari istrinya Ustadz Tamam itu. Ini Suhel yang gitu terus. Ini tadi saya nganter Nizar anak saya. Kan kebetulan satu asrama itu kan. Suhel lagi di pojok. Nangis. Seperti itu, subhanallah. Padahal dia yang hampir nggak pernah nangis di sini kan. Seperti itu. Ternyata apa? Berat, harus apa? Berpisah dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan antum semua, dengan domba-domba itu. Itu kemarin waktu mau pergi itu, masya Allah. Halo kulkas, selamat tinggal. Halo lemari, selamat tinggal. Lemari, kulkas apa aja nggak dia Pak? Salamin, selamat tinggal, subhanallah. Ya Allah ya Rabb itu. Berat menuntut ilmu itu. Anak sudah mungkin kebersamaan anak dengan dia, hafizahullah ta'ala, mungkin sudah selesai sudah. Ketemu mungkin 100 meter sekali. Setelahnya SMP, SMA nanti. Setelah SMA kuliah mungkin di UM. Kuliah mungkin S1, S2, S3 sudah. Pulang nggak tahu nanti. Mungkin bisa ngabdi di Bukhari, mungkin bisa ke Ternate, mungkin bisa ke Papua, ya anak izinkan aja. Sudah habis itu anak itu. Masa kebersamaan dengan anak-anak yang pertama itu. Selesai sudah. Berat jadi penuntut ilmu itu. Berat. Kalau nggak mau penuntut ilmu, kan enak ya kayak antum. Kayak kita mungkin, aku rate kau sadar ngarang pondok nala, bro. Ayo wis ora tak pondok nala.
Ya jadi ikhwan biasa, ya nggak apa-apa, bagus, nggak ada masalah, ya kan? Dapat kebersamaan dan yang lain. Nek ora tega ya kayak gitu. Harus kita tega-tegain. Aduh anak salah. Wong tuane ya kepesing-pesing golek apa? Biayane. Aduh. Mlebu semana 10 juta, aduh. Kan? SPPN semana juta, aduh. Engkau tiap tahun ada daftar ulang maning. Aduh, kan seperti itu. Semuanya berat, semuanya diuji. Karena untuk menjadi ulama yang dia mendapatkan apa? Keutamaan seperti ini kan? Tapi enak nanti kan, mati dia meninggalkan ilmu, diajarkan, diamalkan murid-muridnya, estafet terus, mati dia terus mengalir. Idza mata banu adam in qata amaluhu ila min salasi. Kalau manusia meninggal terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah al ilmu yantafi bihi, ilmu yang bermanfaat. Makanya itu perjuangkan anak kita untuk menjadi ulama tapi yang robani. Ditanamkan untuk menuntut ilmu tapi yang robani, bukan untuk masalah dunia. Tanamkan. Gak apa-apa kita berpisah sebentar. Bukan sebentar sih, lama sudah kan selesai ya, itu udah. Dengan Suhel itu sudah selesai itu. Gak tahu kapan lagi. Dan ini dialami oleh beberapa umahat. Seperti akhuna Ustaz Yusuf. Udah berapa puluh tahun di Yaman. Gak pulang-pulang. Gak tahu mau pulang atau enggak. Ya semoga pulang itu kan, kasihan bapaknya, ibunya itu kan. Ya itu, memang menurut ilmu seperti itu. Meninggalkan kampung halaman. Pahit memang. Hidup dalam kesederhanaan. Kalau sekarang alhamdulillah pondok-pondok nggak ada itu pondok yang makannya sekali ya. Udah pondoknya 600.000 makannya 3 kali. Itu pun sering dikomplain sama antum. Deneng tingkerangan bancet bae lah Ustaz. Apa tingkerangan bancet? Kangkung. Seperti itu. Masya Allah. Itu berat. Tapi coba kesudahannya. Seperti sahabat tadi. Mereka subhanallah. Antum tahu kan udah baca. Bagaimana apa? Terjemah biografi para sahabat. Sirah Nabawiyah. Ya kan? Mereka disiksa. Dalam awal apa? Keislamannya. Bahkan sebagian harus syahid. Ahlu Yasir. Ya kan? Sebagian disiksa dengan siksaan yang tidak pernah ditimpa oleh manusia dalam waktu itu. Dijemur, ditimpakan di atasnya batu yang panas seperti Bilal. Diusir dari kampung halamannya tanpa membawa sedikit pun hartanya. Kecuali yang dipakai dari hal yang menutup aurat. Tanah yang ambane orang umum kayak Abu Bakar ditinggal. Kekayaannya ditinggal. Utsman ya seperti itu dan yang lainnya seperti itu. Coba, ada nggak dari kita yang sampai seperti itu ujiannya? Kita kan menedo mengilah orang lumrah, uang kok orang sosial teman orang meluki ya, iya kan? Baru cuma itu, nggak ada yang ditonjok, jangankan ditonjok, dicuit kan orang, antum pernah dicuit, diteot apa? Uang kok orang umum teman orang meluki, ada nggak yang antum sampai diteot? Nggak ada, cuma diomongin tok kan? Sahabat sudah menerima apa yang tidak diterima oleh kita. Sampai satu-satunya yang dimiliki itu nyawa sudah apa? Dikorbankan. Enggak ada apa-apanya kita. Makanya wajar mereka mendapatkan apa? Keutamaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh umat ini, yaitu keutamaan suhbatur Rasul. Menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ini. Nah itu banyak yang anak ngomong ngalor ngidul ya. Jadi ini bukan berarti orang yang sabar dan mengamalkan kemudian mendapatkan 50 kali sahabat itu lebih baik dari sahabat, itu tidak. Tapi dia akan lebih baik daripada mungkin selevelnya lah itu. Seperti kayak kita kan nggak ada keutamaan sahabat itu kan. Ya kita kalau di zaman ini ya mungkin semoga ini zamannya itu ya. Ya kita dapat keutamaan tadi. Kalau enggak, kalau ini belum zamannya ya kita cuma dapat satu-satu aja. Tapi nggak apa-apa. Masih ada tadi, yaitu apa? Niat. Kalau kita memperbaiki niat kita, insya Allah apa? Amalan sekecil apapun Allah akan besarkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tutur kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.